Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Bro Koko Kroni yang disuruh oleh Neratu suruh ngambil uang, malah dia mengambil sama emas batangnya. Dia juga sudah mengambil menggasak semua yang ada di berangkasnya Neratu. Dia juga langsung pergi dari kamarnya Neratu. Singkat cerita, si Bro Koko Kroni juga pas di tengah jalan dia sangat senang karena dia sudah menggasak uang dan emas batang yang ada di berangkasnya Neratu, suruhan Neratu. Padahal itu bukan untuk dikasihkan kepada Tante Meren, padahal dia mau dipakai oleh dia sendiri. Lalu di sisi lain di sini si Nurul tunjuk si Priska juga dia mengikuti mobilnya si Bro Koko Kroni. Lalu terlihat si Bro Koko Kroni juga di tengah perjalanan dia juga langsung dikejar oleh si Ketoni sama anak buahnya dan langsung dihadang dari depan. Lalu si Ketoni sama anak buahnya juga dia langsung menarik si Bro Koko Kroni dari mobilnya, dan di sini si Ketoni juga suruh menyerahkan kantong yang berisi uang dan emas batang yang ada di dalam mobil. Di sini juga si Ketoni juga memaksa si Bro Koko Kroni. Lalu di sini si Bro Koko Kroni juga dihajar habis-habisan oleh anak buahnya si Ketoni. Terlihat di sini si Nurul tunjuk si Priska juga dia sangat senang dan dia juga langsung turun dari mobilnya. Dia juga akan membantu si Bro Koko Kroni. Dan di sini dia juga langsung lari dari mobilnya menuju di mana si Bro Koko Kroni lagi dihajar oleh anak buahnya si Ketoni. Terlihat si Ketoni juga dia ngomong kepada si Priska, "Kenapa kamu kesini Mbak Priska?" Kata si Ketoni, "Saya ini bukan urusan sama kamu, saya ini disuruh bos baru saya," kata si Ketoni kepada si Nurul tunjuk si Priska. Terlihat di sini si Bro Koko Kroni masih dihajar oleh anak buahnya si Ketoni. Pas sudah dihajar si Bro Koko Kroni juga di sini sangat babak belur oleh anak buahnya si Ketoni, dan dia juga pergi membawa kantong yang berisi uang sama emas batang dari mobilnya si Bro Koko Kroni. Lalu di sini si Bro Koko Kroni juga dia juga pergi ke mobilnya sambil memegang mulutnya karena dihajar oleh anak buahnya si Ketoni, dan dia juga masuk ke mobil dan dia juga langsung meninggalkan si Nurul tunjuk si Priska. Si Priska juga dia lari untuk menuju ke mobilnya untuk mengejar si Bro Koko Kroni. Lain lagi di sisi lain di sini si Alia si Latel yang dia mau kabur junior. Pas dia naik taksi tiba-tiba taksinya mogok. Lalu si Alia Latel juga turun dari taksi itu dan dia juga nanya ke supir taksi, "Kenapa mobilnya Pak?" Kata si Alia. Di sini juga supirnya juga ngomong, "Maaf, di sini saya tidak bisa mengantarkan Mbak karena mobil saya mogok," kata supir taksi itu. Lalu di sini si Nurul tunjuk si Alia Latel juga dia pergi dari tempat itu. Tiba-tiba dia sangat kaget sambil menunjuk kepada Neta sama Lucky dan Dewi yang lagi mencari dia. Dia juga menyelinap di taman itu dan dia tidak sadar bahwa di belakang ada Pak Fajar. Dia juga mundur-mundur terus. Tiba-tiba dia langsung menabrak Pak Fajar, dan Pak Fajar juga di sini ngomong kepada si Alia si Latel. Lalu si Alia si Latel juga pas dia membalikkan badan dia sangat kaget bahwa yang ketabrak sama dia itu adalah Pak Fajar. "Kenapa kamu ada di sini sambil membawa junior Alia?" kata Pak Fajar kepada si Alia si Latel. Lalu terlihat di sini pas si Alia si Latel yang lagi ditanya oleh Pak Fajar, dan si Alia si Latel juga dia menghindar dari omongannya Pak Fajar. Di sisi lain terlihat Dewi, Lucky sama Neta yang lagi mencari. Dia juga melihat Pak Fajar yang lagi sama si Alia si Latel, dan Dewi juga menunjuk ke tempat di mana Pak Fajar sama si Alia si Latel. Dia juga langsung menuju ke Pak Fajar. Di sini terlihat Neta juga sangat geram kepada si Alia si Latel, dan dia juga mengasih tahu kepada Pak Fajar, "Ini si Alia ini mau menyulik junior Pak Fajar," kata Neta kepada si Alia si Latel. Singkat cerita di sini terjadilah cekcok, dan dia juga gak lama kemudian si Alia si Latel juga dibawa ke laptopnya ke di mana waktu ditolong oleh Mbak Mia. Di sini juga di sisi lain terlihat si Ketoni yang sudah mengambil kantong yang berisi uang sama emas dari mobilnya si Bro Koko Kroni, dan datanglah bos barunya. Dia tidak sadar bahwa itu adalah si Bro Koko Kroni.
Lalu di sini si Tony juga menyerahkan kantong itu dan dia juga sudah dibayar oleh si Broko Kroni. Dia juga pergi dari hadapannya si Broko Kroni. Pas si Tony sudah pergi, di sini si Nurus Tunjung, si Broko Kroni juga dia membuka topengnya dan dia juga sambil tertawa sambil ngomong kepada si Tony, "Dasar kamu tolol bodoh, kamu tertipu sama saya," kata si Broko Kroni sambil dia juga pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar juga sampailah ke rumah sakit untuk membesuk lagi mamanya, yaitu Tante Merlin. Tiba-tiba dia menerima video callan dari seseorang. Lalu Pak Fajar juga dia keluar dari ruang rawatnya Tante Merlin dan di sini Pak Fajar juga dia di video callan sama si Nurus Tunjung, si Broko Kroni yang menyambar dia pakai topeng. Lalu si Broko Kroni juga mengancam kepada Pak Fajar, "Kalau kamu mau selamat Cornelia, kamu harus ditukar sama Junior, harus dibawa ke suatu tempat," kata si Broko Kroni. Lalu di sini juga Pak Fajar juga pengen tahu keadaannya Cornelia. Lalu di sini juga si Broko Kroni juga melihatin kepada Pak Fajar. Singkat cerita, Pak Fajar juga dia akan menjebak anak buahnya si Broko Kroni supaya tahu markasnya. Di sini juga Pak Fajar juga pergi ke tempat di mana Junior sama si alias Yatel bersembunyi dan Pak Fajar juga dia mengambil Junior dari tempat itu. Tiba-tiba di sini Neta sama si alias Yatel dan Mbak Mia juga bangun dan melihat Pak Fajar membawa Junior. Lalu dia juga mengikuti Pak Fajar. Pas di bawah di sini sudah ada Lucky sama Dewi. Terlihat Pak Fajar juga ngomong kepada Lucky sama Dewi, kepada semua orang, "Jangan salah paham dulu, saya ini akan memancing mereka." Dan di sini juga sudah menceritakan semuanya Pak Fajar kepada mereka dan mereka juga setuju. Singkat cerita di sini sampailah Pak Fajar ke tempat yang sudah dikasih tahu oleh si Broko Kroni. Gak lama kemudian datanglah mobil, yaitu manusia bertopeng. Itu tiada lain adalah anak buahnya si Tony yang suruhan si Broko Kroni. Di sini juga Pak Fajar juga mengasihkan Junior kepada anak buahnya si Tony yang pakai topeng itu. Lalu Junior sudah dibawa dan di sini Cornelia juga dikasihkan kepada Pak Fajar, padahal itu bukan Cornelia. Di sini juga rombongan Cakar Pink sama Pak Dewi sama Lucky juga dia video callan sama Pak Fajar. "Kamu tenang aja, saya sudah memasang bahan pelacak di bajunya Junior," kata Pak Fajar kepada mereka. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga sama rombongan Cakar Pink dan Dewi sama Lucky juga dia mengikuti Pak Fajar, di mana mobilnya yang membawa Junior yang sudah dipasang pelacak di bajunya Junior. Terlihat di sini anak buahnya si Tony juga dia membawa Junior dan terlihat Junior juga dia bebelengehan di dalam mobil. Dan di sini di bajunya Junior juga sudah dipasang pelacak oleh Pak Fajar dan di sini terlihat dia juga akan terkejar dan akan tahu di markasnya si Tony. Lalu di sisi lain di sini si Broko Kroni dia pura-pura dia langsung datang ke rumah sakit. Dia juga mengatakan semuanya bahwa saya dibegal di jalan, kata si Broko Kroni sambil dia menangis-nangis sambil memeluk Neratu. Tapi di sini Neratu dia tidak percaya dengan omongannya si Broko Kroni. Lalu dalam batinnya Neratu juga ngomong, "Ya udah, yang udah mah udah." Tapi si Broko Kroni juga dia langsung pamitan kepada Neratu dan dia juga pergi untuk pulang. Lalu di sisi lain Neratu sudah si Broko Kroni pergi, dia juga menelepon pengacaranya. Lalu singkat cerita pengacaranya juga dia di sini datang ke rumah sakit dan di sini Neratu juga mengatakan semuanya kepada pengacaranya. Dia akan membantu Tante Merlin sebesar 5 miliar. Di sini juga pengacaranya juga dia membuat surat wasiat dan terlihat pengacara juga dia pergi dari rumah sakit. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin.
Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin barelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.